لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Suatu kali Nabi SAW diberikan satu wadah berisi air minum. Kemudian setelah beliau meminumnya, di sisi kanan beliau terdapat anak kecil. Dan anak kecil ini adalah yang paling muda yang ada di majelis tersebut. Sedang di sisi kiri Nabi ada orang-orang yang secara usia jauh di atas anak kecil tadi. Setelah meminumnya, Rasulullah tapi meminta izin kepada anak kecil tadi. Karena sepertinya Nabi ingin memberikan bekas minumnya itu kepada yang lebih tua dulu. Tapi karena keberadaan anak kecil di sisi kanan Nabi, akhirnya Nabi bertanya kepada anak kecil tersebut, "Ata'dzanuli? Apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan bekas air minumku ini kepada yang lebih senior atau yang lebih tua secara usia darimu, wahai anak kecil?" Ternyata anak kecil tadi menolaknya. Kemudian dia berkata, "Saya tidak akan memberikan sesuatu yang itu bekasmu, wahai Rasulullah." Lihat, anak kecil melarang atau menolak minta izinnya Nabi untuk mendahulukan orang yang lebih tua yang diberikan sisa minumnya Nabi SAW. Kemudian akhirnya anak kecil itu meminum dari tempat tersebut. Baru kemudian setelah anak kecil minum, akhirnya wadah tadi diputar, diberikan kepada orang-orang yang lebih tua secara usia dari anak kecil tersebut. Kaum muslimin, apa yang bisa kita ambil sebenarnya dari kisah di atas atau kisah yang singkat tadi, di mana Rasulullah diberikan wadah berisi air minum. Setelah beliau meminumnya, kemudian beliau meminta izin kepada anak kecil untuk mendahulukan yang lebih tua secara usia, namun anak kecil dia menolak. Sebenarnya apa yang akan kita bisa ambil dari pelajaran singkat, dari hadis yang singkat seputar Nabi meminta izin kepada anak kecil tersebut? Pertama, atau mungkin ini yang pertama untuk kita bisa jadikan pelajaran. Dari situ terlihat secara jelas ketinggian budi pekerti dan adab Nabi SAW. Di mana sebenarnya beliau pun seharusnya bisa saja tidak meminta izin terlebih dahulu kepada anak kecil dan kemudian memberikannya langsung kepada orang yang lebih dewasa atau yang lebih besar atau yang lebih tua secara usia. Tapi Nabi tetap meminta izin kepada anak kecil tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apa yang bisa kita ambil dari kisah di atas atau kisah atau kejadian di atas tentang Nabi meminta izin kepada anak kecil tersebut? Yang selanjutnya kita bisa mengambil faidah atau pelajaran bahwa Nabi menghormati keberadaan anak kecil tersebut. Di saat hari ini mungkin sebagian dari kita selalu menganggap keberadaan anak kecil, selalu memandang remeh, selalu mencoba atau menihilkan peranan dalam keseharian kita. Seakan anak kecil itu tidak bisa apa-apa. Keberadaannya selalu mungkin dirasa tidak pantas. Adapun Nabi, bahkan Nabi meminta izin kepada anak tersebut. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hal tersebut? Yaitu Nabi SAW memiliki perhatian kepada generasi muda. Yang kita tahu generasi muda juga adalah bagian dari komponen-komponen kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaannya pun harus dianggap. Yang selanjutnya, apa yang bisa kita ambil dari hadis dan kisah di atas, yaitu ada hal yang sangat-sangat sering dilakukan Nabi, yaitu memulai kebiasaan baik dari yang kanan terlebih dahulu. Ingat, tadi anak kecil berada di sebelah kanan, adapun yang lain, yang lebih senior,
secara usia itu berada di sebelah kiri beliau. Akhirnya Rasulullah mengedepankan kanan, mendahulukan sebelah kanan dibanding sebelah kiri. Kira-kira itu, semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dari setiap apa yang Rasulullah SAW katakan, ajarkan, contohkan kepada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.